Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Rian Tirta selaku Chief Sales and Marketing Officer dari Enesis Group yang juga mendukung usaha dari pihak pemerintah untuk mengatasi pandemi ini dengan membuat Enesis Sentra Vaksinasi COVID-19 dan juga ada Dr. Nadia Alidrus sebagai praktisi kesehatan yang akan membahas tentunya bagaimana tentang vaksin ini. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore Dr. Nadia, selamat sore juga Pak Rian. Tentunya saya mau ke Pak Rian terlebih dahulu. Kalau kita lihat tentunya terkait dengan Enesis Group yang sudah mengadakan sentra vaksinasi COVID-19, Pak. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang diadakannya sentra vaksinasi dari Enesis Group ini, Pak? Ya, jadi memang dari pemerintah sudah mencanangkan ya bahwa kita ingin keluar dari pandemi ini, kita semua masyarakat Indonesia tentu saja harus divaksin. Nah, kita lihat usaha dari pemerintah ini tentu saja harus didukung oleh semua sektor, termasuk sektor swasta. Khususnya pemerintah DKI Jakarta bahwa Bapak Gubernur sudah mencanangkan juga target vaksinasi sebesar 8,8 juta masyarakat Jakarta harus divaksin per 17 Agustus 2021. Nah, kami dari Enesis Group ingin ikut ambil bagian dalam membantu usaha keras dari pemerintah ini dalam mengadakan sentra vaksinasi. Ya, berarti bisa dikatakan juga wujud kepedulian dan juga tanggung jawab dari Enesis Group untuk bisa bersama-sama membantu masyarakat juga untuk melakukan vaksinasi. Ya. Saya mau ke Dr. Nadia. Kalau kita melihat tentunya untuk melawan COVID-19 ini, apakah sesungguhnya memang vaksin saja sudah cukup? Atau mungkin setelah vaksin masih bisa kena COVID walaupun sudah divaksin, dokter ya? Bagaimana sebenarnya cara kerja vaksin ini sesungguhnya? Oke, jadi sebenarnya kita divaksin aja itu masih belum cukup ya. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap fit. Nah, vaksin sendiri itu memang kalau di Indonesia kita kan ada beberapa jenis vaksin ya. Ada yang virusnya itu dilemahkan, ada yang dimatikan. Jadi tujuannya apa sih? Supaya tubuh kita, imunitas kita itu mengenal si virus itu. Supaya pada saat kita terpapar, tubuh kita itu sudah kenal supaya tidak bergejala ataupun juga gejalanya itu cenderung dia itu ringan begitu. Nah, tapi tidak hanya cukup dengan divaksin ya. Tadi yang saya bilang kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Sekarang ada lagi tambahan 1M yaitu melakukan vaksinasi. Nah, kemudian asupan-asupan tadi kita jaga dan agar daya tahan tubuh kita itu baik gitu ya, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, olahraga, dan suplemen itu jangan kasih kendor gitu. Menarik sekali tentunya dokter, karena kalau tadi dokter bilang bahwa vaksin saja itu tidak cukup. Setelah vaksin juga masih harus mematuhi beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk asupan tentunya, utamanya asupan vitamin tentunya. Ya. Sebenarnya kalau berbicara asupan, apa sih yang perlu dikonsumsi masyarakat untuk bisa menjaga daya tahan tubuh untuk membantu melawan COVID-19 ini? Iya, jadi ya yang pertama tadi kita makan makanan yang bergizi dan suplemen ya. Dan suplemen yang dianjurkan itu salah satunya adalah vitamin C. Tapi vitamin C aja itu nggak cukup. Kita harus juga konsumsi asupan seperti elderberry, zinc, kemudian ekstrak daun forsythia, lonicera, dan juga phyllanthus. Karena asupan-asupan itu tadi itu bisa membantu untuk meningkatkan sistem imunitas kita supaya lebih baik dan bisa lebih kuat dalam menghadapi virus gitu ya. Salah satunya yang sedang ada di dalam era pandemi ini yaitu virus COVID-19 gitu. Sangat menarik, harus ada asupan-asupan yang tentunya juga turut dijaga dan kandungan-kandungan seperti yang tadi dokter jelaskan seperti misalnya elderberry, terus vitamin C, zinc dan juga ekstrak daun forsythia, lonicera dan juga phyllanthus ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh juga dokter? Betul, ya jadi kayak yang tadi aku udah bilang ya, kalau kita jabarkan nih elderberry ya, elderberry itu adalah buah dengan antioksidan yang tinggi. Antioksidan itu apa sih? Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya molekul radikal bebas. Asalnya dari mana? Ya misalnya orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok, orang-orang yang sering terpapar oleh polusi atau memang bekerja di tempat yang sering terpapar oleh bahan-bahan kimia, kemudian yang sering beli-beli makanan tanpa memperhatikan misalnya makanan itu mengandung pestisida, itu yang sering menjadi sumber radikal bebas. Dan radikal bebas itu sendiri ketika dalam jumlah tertentu itu bisa menimbulkan penyakit ya seperti kanker, sakit jantung, Alzheimer dan juga bisa mempercepat penuaan ya.
penuaan itu ya penuaan tubuh kita ya, penuaan organ dalam tubuh kita begitu. Makanya itulah fungsinya kita itu mengkonsumsi asupan yang mengandung antioksidan. Kemudian ada juga vitamin C ya. Kalau kita tahulah vitamin C itu banyak sekali manfaatnya ya, termasuk juga untuk meningkatkan sistem imunitas kita supaya lebih kuat dan juga membantu dalam penyerapan zat besi. Kemudian juga ada zinc. Kalau zinc itu juga dia berfungsi untuk mengaktifkan sel limfosit T. Limfosit T itu yang bekerja untuk mengaktifkan sel imunitas kita. Nah, sistem imun itu kayak ibaratnya tentara tuh dalam tubuh kita. Itu adalah sistem imun yang dia itu akan melawan sel-sel yang menjadi sumber penyakit begitu. Kemudian ada juga ekstrak daun Lonicera, Forsythia, dan juga Phyllanthus. Ini sudah sejak lama digunakan di China sebagai suplemen herbal. Makanya kita tahu ya, China ini termasuk salah satu negara yang dia itu cukup cepat gitu dalam menghadapi pandemi ini begitu. Nah, ekstrak daun tadi itu adalah bermanfaat untuk bisa juga meningkatkan sistem imunitas kita supaya lebih kuat nih, tubuh kita lebih sehat, terutama dalam masa pandemi ini supaya kuat dalam menghadapi virus, salah satunya virus COVID-19 gitu. Menarik sekali sebenarnya yang tadi saya garis bawahi dokter soal antioksidan. Kalau kita lihat kenapa sih sebenarnya antioksidan itu penting dalam peranannya melawan virus ataupun juga memperkuat daya tahan tubuh kita? Iya, karena yang tadi aku udah bilang ya bahwa kadang banyak nih di antara kita itu yang tidak menerapkan lifestyle yang baik ya, terutama juga yang perokok, kemudian yang sering terpapar oleh polusi, terus juga yang bekerjanya itu sering terpapar bahan kimia, atau juga suka jajan sembarangan nih, terus beli buah-buahan yang mengandung pestisida. Ini juga termasuk salah satu yang menyebabkan adanya radikal bebas di dalam tubuh kita. Makanya penting banget buat kita untuk konsumsi asupan yang mengandung antioksidan. Karena kan pasti nggak mau kan ya kalau tubuh kita itu ada bahan yang bisa merusak kayak gitu. Karena selain juga menjadi sumber penyakit, penyakit kanker, jantung, dan juga Alzheimer, itu juga bisa mempercepat penuaan nih. Gitu. Sangat menarik tentunya, tapi berarti bisa saya simpulkan vaksin aja nggak cukup, vitamin C juga nggak cukup, harus ditambah dengan beberapa zat-zat lain ya, seperti yang tadi dokter katakan. Seperti apa dokter? Iya, jadi vitamin C aja nggak cukup. Dia juga harus dikonsumsi bersama dengan kandungan-kandungan lain ya, seperti elderberry, zinc, kemudian ekstrak daun Forsythia, Lonicera, dan juga Phyllanthus. Oke, itu tentunya yang harus Anda konsumsi juga untuk tentunya bisa menjaga daya tahan tubuh Anda, tentunya untuk bisa terbebas atau mungkin juga terhindar dari COVID-19 atau virus COVID-19. Selanjutnya saya mau ke Pak Rian. Kalau kita lihat tentunya ya Pak, sebagai pelaku bisnis dan juga industri dalam bidang kesehatan, Anda melihat apa sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Enesis Group untuk bisa memberikan, untuk membantu masyarakat yang mungkin membutuhkan produk-produk yang juga dapat menunjang begitu untuk pencegahan COVID-19. Ya, jadi selain kita berusaha aktif ya untuk melakukan sentra vaksinasi ini, berperan aktif dalam mendukung usaha pemerintah dalam program vaksinasi, kita juga melakukan edukasi bahwa setelah divaksin tetap harus jalankan protokol kesehatan, dan juga kita edukasi ke masyarakat bahwa zaman pandemi ini tubuh kita sangat perlu asupan-asupan yang tadi dokter sudah jelaskan. Nah, tetapi kan memang masalahnya asupan-asupan itu kandungannya banyak sekali ya dok. Nah, daripada masyarakat itu mesti vitamin C beli produk A, zinc beli produk B, kemudian Lonicera, Forsythia beli produk C dan lain sebagainya. Ini kita baru saja kita perkenalkan produk yang namanya Ammonizer. Nah, Ammonizer ini adalah vitamin dan herbal ya yang bisa berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh kita sehingga bisa mengusir atau bisa berfungsi sebagai antivirus. Nah, di dalamnya tadi sudah ada semua kandungan yang kebetulan tadi dokter sudah jelaskan. Jadi di dalamnya ada elderberry yang berfungsi sebagai antioksidan, ada juga vitamin C 1000 mg, ada herbal, Lonicera, Forsythia, dan Phyllanthus, dan juga ada zinc. Nah, semua kandungan ini bekerja sama ya di dalam tubuh sebagai ekosistem untuk menaikkan atau menjaga daya tahan tubuh. Karena kalau kita bicara daya tahan tubuh nggak cukup cuma satu aja ya, nggak cukup cuma satu kandungan aja. Nah, selain itu juga kita edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan. Karena kita semua sudah tahu ya bahwa tangan itu adalah sumber penyakit ya. Jadi kuman-kuman, virus, bakteri, termasuk salah satunya virus COVID-19 itu dapat sekali menular lewat tangan. Nah, karena itu bila tidak
memiliki akses untuk cuci tangan, misalnya kita sedang berpergian di luar, sedang ada di dalam tempat transportasi misalnya atau tempat publik, maka sangat kita anjurkan untuk selalu membawa hand sanitizer seperti Antis ya, ini salah satu produk kita juga yang bisa membunuh kuman atau virus dalam 4 detik ya, termasuk salah satunya adalah virus COVID-19. Nah, jadi kita penting sekali mengedukasi masyarakat untuk terus menggunakan atau jangan pernah tinggalkan rumah tanpa membawa Antis. Nah, yang nomor 3 adalah kita lihat sekarang bahwa salah satu protokol kesehatan adalah juga menggunakan masker. Nah, masker itu kalau bisa mulai dari keluar rumah sampai kita pulang lagi ke rumah nggak boleh dibuka ya 1 detik pun. Nah, tetapi banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat yang memang tidak terbiasa sebelumnya untuk menggunakan masker, sehingga waktu pakai masker sesak napas ya, karena memang nggak biasa tadi. Nah, kita ada produk yang namanya Plosa. Plosa ini adalah aromaterapi. Nah, yang salah satu keunggulannya itu adalah memiliki eukaliptus ya, sehingga kalau kita olesin di masker itu akan membantu melegakan pernapasan. Nah, karena Plosa ini mengandung zat yang namanya bronkodilator. Nah, bronkodilator ini fungsinya memang membuka rongga atau melegakan rongga pernapasan kita walaupun pakai masker seharian. Jadi itu menjadi salah satu edukasi kita juga ya, supaya masyarakat jangan pernah membuka masker kalau di luar rumah. Jadi ada 3 produk itu ya. Iya, jadi tidak akan engap gitu ya Pak Rian kalau Betul. kita mengoleskan Plosa di masker kita. Iya. Yang menarik juga ammonizer sebenarnya, karena kalau saya lihat bahan bakunya begitu, kemarin juga saya sempat melihat di toko dan membeli tentunya ya. Itu sangat lengkap dan ada vitamin C dan semuanya yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya Pak Rian. Betul ya. Iya, tentunya semua sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Nah, untuk Enesis lagi Pak, sebenarnya ke depannya itu seperti apa sih harapan gitu untuk sentra vaksinasi Enesis Group ke depannya? Ya, harapan kami ada 2. Yang pertama tentu saja semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, untuk tidak takut divaksin ya. Karena kita semua bisa keluar dari pandemi ini bila seluruh masyarakat itu sudah divaksin. Nah, yang kedua adalah harapan dari kami, walaupun sudah divaksin tetap jalankan protokol kesehatan dan juga jangan lupa mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk yang bisa menjaga kebersihan, kesehatan maupun daya tahan tubuh. Nah, contohnya produk yang sangat bisa menjaga daya tahan tubuh adalah Ammonizer. Jadi kami sangat sarankan untuk minum Ammonizer setiap hari. Oke, termasuk Ammonizer, Antis dan juga Plosa tentunya untuk mendukung daya tahan tubuh Anda. Terima kasih Pak Rian Tirta sudah bergabung di Closing Bell. Terima kasih juga Dr. Nadia sudah bergabung. Sehat selalu untuk Anda berdua. Sukses juga untuk Enesis Group tentunya ya. Terima kasih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.